Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas larutan penyangga part yang kelima, yaitu tentang cara kerja larutan penyangga. Simak terus video ini sampai akhir. Di part yang pertama, kita sudah membahas larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH, atau pH-nya tidak mudah berubah karena penambahan sedikit asam, sedikit basa, maupun pengenceran. Nah, bagaimana larutan penyangga itu bisa meminimalkan perubahan pH yang terjadi? Inilah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Kita tahu larutan penyangga ada dua macam, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kita bahas satu persatu ya. Dari larutan penyangga asam, kita tahu komponennya adalah asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Misalkan di sini ada asam lemah Ha. Kalau asam lemah Ha, maka basa konjugasinya kan amin ya. Karena reaksi kesetimbangannya Ha Aq mengalami kesetimbangan dengan H plus Aq plus amin Aq. Basa konjugasi adalah asam lemah yang sudah melepas proton, melepas ion H+. Oke. Nah, kalau misalkan ke dalam larutan penyangga itu ditambahkan asam H+ ya, bisa berupa asam kuat HCl maupun H2SO4, maka H+ yang dilepaskan oleh molekul asam itu akan bereaksi dengan basa konjugasi. Jadi H+-nya ditangkap bereaksi dengan basa konjugasi. Amin kan ya, H+ ditangkap oleh amin membentuk asam lemah Ha. Jadi reaksinya H plus Aq plus amin Aq menjadi Ha Aq. Atau dengan kata lain, kesetimbangan bergeser ke kiri. Kesetimbangannya mana? Kesetimbangan ini, reaksi kesetimbangan ini. Coba kalian bayangkan ya, kalian ingat waktu belajar kesetimbangan, kan ada ruas kiri sama ruas kanan. Ya, ruas kiri dan ruas kanan ini dianalogikan seperti pipa U waktu itu ya. Pipa U yang berisi air dalam kondisi setimbang, tingginya kiri kanan sama. Lalu di sini kan ditambahkan asam. Asam itu kan H+ posisinya di ruas kanan. Jadi kalian bayangkan pipa U ini kalian isi air di sebelah kanannya. Maka yang terjadi adalah ketinggian air akan berbeda kan kiri dan kanan. Dan air akan mengalir dari kanan ke kiri sampai ketinggiannya sama kembali. Sama di sini. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau reaksi berjalan dari kanan ke kiri sampai tercapai kesetimbangan yang baru. Sehingga reaksinya H+ plus amin menjadi Ha. H+ dari asam itu ditangkap oleh basa konjugasi amin membentuk asam lemah Ha. Nah, dengan ditangkapnya H+ ini, maka perubahan pH bisa diminimalkan atau tidak terlalu drastis ya. Memang tetap turun pH-nya karena terbentuk asam lemah, tapi nggak sedrastis kalau misalkan larutan bukan penyangga kalian kasih asam kuat gitu ya, maka langsung jatuh atau langsung turun pH-nya. Di sini nggak seperti itu. Oke, kalau ditambahkan basa gimana? Kalau ditambahkan OH-, maka yang terjadi adalah OH- ini akan diikat oleh H+. Ya, kalau diikat oleh H+, maka jumlah H+ pada reaksi kesetimbangan akan berkurang. Ya, H+ itu di mana? Di ruas kanan. Berarti kalian bayangkan pipa U. Ruas kanan dikurangi, air pada kaki sebelah kanan disedot. Maka yang terjadi adalah aliran air dari kiri ke kanan. Ya, atau kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke, jadi intinya gini. Kalau misalkan pada larutan penyangga asam, kan kita tahu komponennya itu asam lemah sama basa konjugasinya atau garamnya. Maka kalau ditambahkan asam, maka asam itu akan bereaksi sama basa konjugasi atau garamnya. Sedangkan kalau ditambahkan dengan basa, maka basa itu akan bereaksi dengan asam. Ya, sehingga meminimalkan terjadinya perubahan pH yang signifikan. Oke, kurang lebih sama juga yang terjadi pada larutan penyangga basa. Di sini misalkan ada larutan penyangga basa dengan komponen basa lemah B, dan asam konjugasinya berarti BH+. Maka reaksi kesetimbangannya adalah BAq plus H plus Aq mengalami kesetimbangan dengan BH plus Aq. Nah, kalau misalkan ke dalam larutan penyangga itu kita tambahkan asam, maka H+ itu akan bereaksi dengan basa. Ya, membentuk asam konjugasi. Ya, jadi di sini H+ kan nambahnya di ruas kiri. Berarti kaki kiri pipa U ditambahkan air. Air mengalir ke kanan, kesetimbangan bergeser ke kanan, reaksinya jalan ke kanan. BAq plus H+ menjadi BH+. H+-nya ditangkap atau bereaksi dengan B, membentuk BH+, membentuk asam konjugasi. Oke, dan kalau misalkan ditambahkan basa, ditambahkan OH-, maka OH- ya lagi-lagi bereaksi dengan ion H+ membentuk H2O. Kalau kalian lihat di sini, H+ kan ada di ruas kiri. Nah, kalau OH- ini bereaksi dengan ion H+, maka jumlah ion H+ yang ada di larutan itu berkurang karena diikat oleh OH- membentuk H2O. Nah, kalau H+ berkurang, dalam hal ini kan H+ berada pada ruas kiri. Ya, bayangkan kaki kiri pipa U dikurangi, disedot airnya, maka air dari kanan akan mengalir ke kiri, atau dengan kata lain kesetimbangan bergeser ke kiri.
Oke, jadi paham ya prinsipnya, cara kerja larutan penyangga itu memanfaatkan konsep kesetimbangan. Memanfaatkan konsep kesetimbangan agar perubahan pH yang terjadi itu tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu drastis perubahannya jika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH 2 molar dan 50 ml larutan NaOH 1 molar. Jika diketahui KaCH3COOH sebesar 10⁻⁵, tentukan yang A pH campuran. Kita hitung pH campuran terlebih dahulu. Di sini kalau kalian lihat, ini ada CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Ada asam lemah dan basa kuat, berarti di sini pasti terjadi reaksi asam basa. Ya, jadi kita harus buat persamaan reaksinya, kita buat MBS, kita lihat mana yang habis dan mana yang sisa. Oke, kita jawab soal A. Di sini kita langsung buat reaksinya, yaitu CH3COOH Aq plus NaOH Aq juga asam plus basa menjadi garam. Garamnya berarti ini kan CH3COO- sama Na+, berarti CH3COONa Aq plus H2O liquid. Lalu kita tulis di sini MBS. Sebelum kita hitung mol, kita setarakan dulu ya. Jadi di sini logam non-logam hidrogen oksigen, logamnya Na di kiri 1, di kanan 1. Lalu non-logam ada C ya, C-nya di sini 2, di kanan 2, berarti sudah setara. H di kiri 3 tambah 1, 4 tambah 1 lagi 5. Di kanan 3 tambah 2, 5. Berarti sudah setara. O di kiri, ini OO ini 2 ya. 2 tambah 1, 3. Di kanan 2 tambah 1, 3. Berarti sudah setara. Koefisiennya 1 semua. Kalau sudah, kita hitung mol masing-masing. Kita mulai dari molnya CH3COOH. Di situ CH3COOH diketahui M sama V, molaritas sama volumenya. Jadi kita langsung masukkan M kali V ya. M-nya 2 molar, V-nya 50 mili, biarkan dalam bentuk mililiter. Nggak apa-apa, nanti N-nya kita pakai satuan milimol. 2 kali 50 berarti 100 milimol. Kita taruh angka 100 milimol ini di bawahnya CH3COOH, seperti ini. Oke, lalu kita cari molnya NaOH. Mol NaOH di situ sama ya, diketahui M sama V, ya sudah M kali V. M-nya di situ 1, V-nya 50, berarti 50 milimol. Kita taruh 50 milimol di bawahnya NaOH. Lalu kita cek PP, ya PP-nya CH3COOH kan 100 per 1, 100, NaOH 50 per 1, 50, berarti NaOH habis. NaOH habis berarti dari 50 milimol mula-mula seluruhnya bereaksi. 50 juga, sisanya 0 atau nggak ada. Nah, lalu kita lengkapi B-nya. Bereaksinya di sini karena koefisiennya 1 semua ya, sudah ini 50 sebanding dengan 50, sebanding dengan 50, sebanding dengan 50. Kita hitung sisanya, CH3COOH berarti 100 min 50, berarti sisa 50 milimol. CH3COONa yang terbentuk 50 milimol juga, H2O-nya juga 50 milimol. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini, hasil akhir atau sisa ini terdapat CH3COOH dan CH3COONa. H2O kan ya air ya, nggak efek ya. Jadi di sini hitungannya hanya ada asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya kan, CH3COO-. Artinya di sini terbentuk larutan penyangga, penyangga asam dalam hal ini. Kita hitung pH-nya berarti pakai rumusnya larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per, kita pakai valensi kali mol garam ya, valensi kali mol garam. Berarti sama dengan Ka-nya 10⁻⁵ dikali Na, mol asamnya 50, biarkan dalam bentuk milimol nggak apa-apa, nanti atas bawah milimol kan ibaratnya kecoret gitu ya, nggak ngefek ya, yang penting konsisten atas bawah milimol, per valensi jumlah ion yang lemah pada garam. Di sini garamnya kan CH3COONa, yang lemah kan CH3COO-, ada 1 ya, berarti 1 valensinya, mol garamnya 50 juga, coret berarti 10⁻⁵, satuannya molar. Nah, konsentrasi H+ ketemu, ya sudah, berarti kita bisa langsung hitung pH-nya. pH-nya, kalau misalkan konsentrasi H+ 10⁻⁵, ya sudah pH-nya 5. Jadi kita dapatkan pH campuran ini adalah 5. Kita ke soal B sekarang. Jika ke dalam larutan tersebut, larutan yang mana? Ya larutan ini, larutan yang mengandung 50 milimol CH3COOH dan 50 milimol CH3COONa.
ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar, berapakah pH-nya sekarang? Nah, gini, berarti di sini ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan asam. Masih ingat tadi, kalau misalkan larutan penyangga asam, itu kan komponennya asam sama basa konjugasi, atau asam sama garam. Nah, kalau misalkan ditambahkan asam, maka asam itu akan bereaksi atau diikat oleh basa konjugasi, atau dengan kata lain bereaksi dengan garam CH3COONA, membentuk CH3COOH. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus buat reaksinya. Jadi di sini soal B ya. Nah, untuk membuat reaksinya ini bisa dua macam cara. Yang pertama adalah gini. H+ dari HCl itu kan berikatan sama CH3COO- dari komponen penyangga, yaitu basa konjugasi, ya kan? Berarti kita bisa sebutkan reaksinya ini CH3COO- Aki plus H+ Aki menjadi CH3COOH. Ya, bisa pakai seperti ini, tapi bisa juga saya tulis lengkap, ya. CH3COO- tadi kan sebagai CH3COONA. Itulah yang bereaksi dengan HCl. Jadi, reaksi lengkapnya, ini kan reaksi ion ya. Kalau reaksi lengkapnya gini, garamnya, yaitu garam yang mengandung basa konjugasi, yaitu CH3COONA Aki plus HCl Aki. Nah, di sini sama menjadi CH3COOH Aki. Ini tadi yang atas sama ya, Aki juga. Tapi yang bawah di sini ada tambahan lagi. CH3COO- bereaksi sama H+, berarti sisanya Na+ sama Cl- membentuk NaCl Aki. Nah, ini adalah persamaan reaksi lengkapnya ya. Lalu kita setarakan dulu. Jadi di sini Na di kiri 1, di kanan 1, lalu non logam C sama Cl ya. C di kiri 1 sama 1, 2, di kanan 2 juga. Cl di kiri 1, di kanan 1. Lalu hidrogen H di kiri 3 tambah 1, 4, di kanan 3 tambah 1, 4 juga. O di kiri 2, di kanan 2, berarti sudah setara, koefisiennya 1 semua. Jadi ini adalah persamaan reaksi lengkap. Kalau yang atas ini persamaan reaksi ion, ini persamaan reaksi lengkap. Ya, sama aja. Lalu kita buat MBS. Nah, tadi kalau kalian ingat di soal A, kan larutan penyangga ini hasil akhirnya atau sisanya itu mengandung 50 mmol CH3COOH dan 50 mmol CH3COONA. Dimasukkan di kolom yang mula-mula ini. Jadi kita tuliskan CH3COONA mula-mula 50 mmol dan CH3COOH mula-mula juga 50 mmol. Ini dari mol sisa yang soal A tadi. Oke, kemudian kita cari molnya HCl yang ditambahkan. Jadi NHCl sama dengan di situ sama ya, pakai molaritas sama volume, berarti M kali V sama dengan 0,1 kali volumenya 10 mili, berarti ini 1 milimol. Kita taruh 1 milimol di bawahnya HCl. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat mol per koefisien 50/1 sama 1/1 sudah jelas ya. HCl lebih kecil berarti HCl yang habis ya. HCl yang habis berarti yang bereaksi juga 1 milimol, sisanya 0. Ya, karena koefisiennya 1 semua ya sudah, berarti yang bereaksi juga 1 milimol semuanya. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita hitung sisanya. CH3CONA ini kan 50 bereaksi 1, berarti jadi 49 sisanya. Hati-hati, yang ruas kanan ini ditambah ya. CH3COOH ini kan sebagai produk atau ruas kanan, berarti yang sisa 50 ditambah 1, karena kan terbentuk. Ini reaksinya jalan ke kanan, jadi bukan 50-1, tapi 50 plus 1 atau 51. NaCl-nya 1. Oke, kalau sudah kita langsung masukkan rumus konsentrasi H+ untuk larutan penyangga ini. Jadi di sini sekarang konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per valensi kali mol garam. Sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asamnya sekarang 51 milimol ya, CH3COOH, lihat dari yang sisa ya. Jadi 51 per valensinya 1 tadi ya, N garam 49. Berarti sama dengan 51 per 49 kali 10 pangkat min 5 molar. Ini adalah konsentrasi H+-nya. Berarti kalau kita cari pH-nya, kita akan lanjut ke sini ya. pH-nya ya berarti sama dengan 5 min log 51 per 49. Kalau kalian hitung di kalkulator, log 51 per 49 itu sekitar 0,02. Ya, jadi 5 min 0,02 itu sekitar 4,98. Jadi kita dapatkan jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar, maka pH-nya sekarang menjadi 4,98. Kalau kalian lihat,
pH setelah ditambahkan HCl itu tidak terlalu signifikan. Dari 5, awalnya 5 kan ya, menjadi 4,98. Ya, inilah bagaimana cara kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam. Oke, kita ke soal C. Soal C sekarang, jika ke dalam larutan tersebut, jadi larutan yang penyangga yang pertama ya maksudnya ya, jadi dari soal A itu, ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, berapakah pH-nya sekarang? Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kan ditambahkan sedikit basa. Basa, kalau misalkan pada larutan penyangga asam, dia akan bereaksi sama asam lemah, bereaksi sama CH3COOH, membentuk garam, ya membentuk garam atau basa konjugasi. Ya, jadi kita buat reaksinya. Jadi di sini soal C, kalau misalkan ke dalam larutan penyangga itu ditambahkan basa, maka dia bereaksi dengan asamnya atau CH3COOH. Nah, juga bisa dua macam ya. Kita pakai reaksi ion atau reaksi lengkap. Kalau pakai reaksi ion, maka reaksinya seperti ini. CH3COOH, jadi asamnya ini, Aq ya, bereaksi dengan basa. Diambil anionnya aja, OH-nya aja. Plus OH-, Aq akan menjadi CH3COO- Aq, karena H plusnya berikatan sama OH- menjadi H2O plus H2O liquid. Atau kalau misalkan pakai persamaannya lengkap, ya berarti CH3COOH Aq plus ditulis sekationnya juga plus NaOH Aq menjadi berarti kan CH3COONA Aq plus H2O liquid. Jadi persis sama reaksinya seperti pada soal A tadi waktu mencampurkan CH3COOH sama NaOH. Jadi reaksinya persis seperti ini. Lalu kita setarakan di sini Na di kiri 1 di kanan 1 sudah setara, C di kiri 2 di kanan 2 sudah setara, H di kiri 3 tambah 1 tambah 1 5 di kanan 3 tambah 2 5 juga sudah setara, O di kiri 2 tambah 1 3 di kanan 2 tambah 1 3. Berarti sudah setara. Lalu kita tulis MBS. Nah, di sini tadi kan mula-mulanya sudah ada 50 mmol CH3COOH dan CH3COONA. Berarti kita tulis 50 dan 50. Lalu di sini ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar. Kita hitung molnya. N NaOH berarti sama dengan M kali V ya. Berarti sama dengan M-nya 0,1, V-nya 10. Berarti sama dengan 1 mmol. 1 mmol kita taruh di bawahnya NaOH. Nah, seperti ini. Lalu kita reaksikan di sini PP-nya sudah pasti lebih kecil NaOH ya kan 1/1 sama 50/1 jauh. Jadi di sini NaOH habis berarti bereaksinya juga 1 mmol, sisanya nggak ada. Nah, koefisiennya 1 semua berarti yang bereaksi juga 1 mmol semuanya seperti ini. Oke, kita hitung sisanya CH3COOH berarti kan 50 dikurangi 1 berarti 49. Nah, yang di ruas kanan ditambah ya, jadi CH3COONA-nya sisanya 50 plus 1 atau 51. H2O-nya 1. Oke, langsung kita masukkan ke rumus konsentrasi H+, sama dengan Ka dikali mol asam per valensi kali mol garam. Sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya 49 per valensinya 1 ya. Mol garamnya 51. Berarti sama dengan 49 per 51 dikali 10 pangkat min 5 molar. Oke, kita hitung ke sini. Kita hitung pH-nya. Berarti pH sama dengan 5 min log 49 per 51. Ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi 51 per 49, sekarang 49 per 51. Jadi lognya tinggal di minus istilahnya kan ya. Kalau tadi 0,02, sekarang min 0,02. Atau 5 min 0,02. 5 plus 0,02 itu 5,02. Jadi jika ke dalam larutan itu ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka pH-nya sekarang menjadi 5,02. Kita lihat, dari 5 ditambahkan sedikit basa, naik memang pH-nya. Tapi naiknya nggak signifikan, cuman 0,02. Dari 5 menjadi 5,02. Ya, jadi inilah bagaimana cara kerja dari larutan penyangga. Oke, nah terus kita ke soal D. Bagaimana kalau misalkan ke dalam larutan tersebut ditambahkan 100 ml air? Berapakah pH-nya sekarang? Gini, kita pakai logika. Konsentrasi H+ itu kan Ka dikali mol asam per valensi mol garam. Ya kan, kalian mau tambahkan air sampai berapapun kan volume atas bawah itu kan kecoret ya. Aslinya ini kan kalau dari asalnya kan harusnya konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Nah, karena konsentrasi atas bawah itu mol per volume, volumenya kan kecoret. Artinya penambahan air di sini itu tidak mempengaruhi pH.
Ya, tidak mempengaruhi pH campuran. Jadi pH campurannya tetap 5. Oke, jadi paham ya, inilah alasan atau kita buktikan juga dengan perhitungan mengapa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.